Kematian ibu mencapai 359 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utamanya adalah pendarahan. Dan bagaimana solusi untuk menekan angka kematian ini? Sudah ada Dr. Syalimar dari PMI dan juga ada Nirina Zubir. Dan juga satu lagi kita akan memanggil Senior Manager dari Tupperware Indonesia yaitu Nurlaila Hidayati. Silahkan Mbak. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Wah, kita jadi kangen nih ketemu kamu lagi, Nah. Aduh, rindu berada di sini. Tapi kali ini kita membahas sesuatu yang beda ya. Yes. Kalau biasanya kita ngomongin politik dan segala macam, kalau sekarang beda. Ini adalah mengenai PMI, mengenai donor darah, gitu ya. Nah makanya kita kan juga sudah tahu nih, tadi kita sempat membahas gitu sedikit mengenai memang pendarahan pada ibu ini menjadi angka kematian yang cukup luar biasa gitu, 35%. Nah sebenarnya dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya nih, apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menekan angka ini? Sebenarnya kalau dari pelayanan darah, kita mencoba untuk mendekatkan pelayanan kepada ini ya. Jadi kita bagaimana supaya seorang ibu yang melahirkan itu sudah di-prepare untuk menyiapkan darah gitu. Nah, seperti diketahui kalau untuk unit pelayanan darah yang di kota besar, itu mungkin bisa ya terjangkau. Tapi kalau kita tahu Indonesia kan cukup besar ya, cukup besar dan cukup susah dalam transportasi sehingga kita harus sebaiknya kita melakukan pembangunan sentra-sentra darah, pelayanan darah di kota-kota yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk saat ini ketersediaan darah di PMI apakah sudah memenuhi nggak sih? Ya, seperti saya katakan sebenarnya idealnya adalah kita harus mencapai 2% ya dari jumlah penduduk yang melakukan donor darah sehingga sebenarnya kita butuh 4,8 juta kantong per tahun. Sekarang baru 3,5 juta ya, jadi masih kurang. Nah, terutama itu mungkin di daerah yang jauh dari di pedalaman yang seperti ketahui kita kan punya unit donor darah untuk pelayanan itu kurang lebih 212 tapi belum mencapai semua gitu. Jadi bagaimana akses pelayanan darah itu bisa didekatkan kepada rumah sakit, kepada ini itu yang paling penting kita lakukan sebenarnya. Dan kesulitan darah ini memang juga sudah pernah dialami oleh Mbak Na. Betul. Bagaimana sih waktu itu, bisa diceritain nggak? Makanya setelah pengalaman pribadi Nirina, ini jadi sebelumnya mungkin kita cerita dulu ya pas lagi Nirina melahirkan gitu, sampai akhirnya ada di sini gitu. Jadi waktu pas lagi Nirina melahirkan itu ternyata anak Nirina itu punya ketidakcocokan golongan darah, ada namanya ya, ABO. Nirina golongan darahnya O, Ernest golongan darahnya AB. Dan mostly kalau pasangan yang kata orang tua zaman dulu katanya, makanya kamu sebelum nikah cek bibit bebet bobot, bukan maksudnya harta kekayaan dan segala macam, tapi salah satunya adalah golongan darah gitu. Nah karena Nirina dan Ernest memiliki ketidakcocokan golongan darah, ternyata kemudian yang lebih berasa adalah kepada anak Nirina yang waktu itu usianya baru 3 hari, kemudian dia crash gitu, jadi bilirubinnya naik tinggi sekali. Sampai waktu itu yang normalnya adalah 7 ya dokter ya. 7 sampai 10 ya, di bawah 10 lah. Sampai waktu itu Nirina udah mulai yang dari 12, terus ya. 16 dan itu cuman bedanya hanya menit gitu, bener-bener yang 45 menit kemudian, 50 menit kemudian gitu. Jadi bener-bener yang dari 12, 14, 16 sampai akhirnya 19,8. Dan dokter pun sempat berkata bahwa kalau misalnya sampai ini 20 bilirubinnya, ini agak berisiko tinggi karena ada satu virus yang kalau misalnya dia nempel di kuping anak Nirina kemungkinan jadi budak tuli. Terus kalau misalnya dari nempel di mata dia bisa tidak melihat atau mungkin nempel di otak pun bisa jadi kayak tidak bisa apa-apa gitu loh, tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu gitu. apa yang akhirnya pada saat itu langsung Nirina lakukan? Saat itu memang waktu itu panik ya karena namanya juga baru 3 hari menjadi ibu gitu kan, nggak tahu harus apa, makanya di situ menggerakkan media sosial langsung benar-benar yang menyebarkan kepada orang-orang yang kenal tidak kenal, pokoknya benar-benar memohon banget untuk minta tolong buat teman-teman semuanya gitu. Sampai akhirnya waktu itu pertolongan banyak sekali yang datang, tapi kan ternyata yang kita butuhkan bukan darah yang langsung dari, maksudnya yang didonorkan langsung gitu, tapi memang sudah dalam bentuk kantong gitu kan, sudah diproses. Nah prosesnya itu dari manusia diambil langsung tuh kurang lebih 12 jam ya dokter ya? 6 jam sekarang bisa. 6 jam sekarang kan, nah waktu pas lagi Nirina tuh masih 12 jam, jadi nggak mungkin kita sementara menit per menit tuh anak Nirina udah yang dari 16, 17, sekian, 18, wah udah panik gitu. Dan itu teman-teman banyak sekali. Dan akhirnya dari PMI pun akhirnya Nirina dapat
Itu Nirina membutuhkan 2 kantong darah. Sementara yang tersedia waktu itu 3 kantong darah di pusat, PMI pusat. Alhamdulillah Nirina bersyukur Nirina mendapatkan gitu loh. Nirina tapi kan kebayang gitu setelah mengalami ini gitu, jadi merasa bahwa apa yang salah ya gitu loh. Maksudnya kita kan di sini jumlah manusia di Indonesia ini kan banyak sekali gitu loh. Tapi kok kantong darahnya malah yang tersedia cuma segitu. Jadi akhirnya banyak lah yang waktu itu ngobrol dari pihak PMI juga, terus dari pokoknya semua akhirnya Nirina kalau ada urusan yang menyangkut donor darah gitu, anything to do with this, pokoknya ikut menyuarakan karena memang merasakan langsung. Betul ya bagaimana. Betul, sampai akhirnya PMI mengerahkan sekarang ada yang namanya bus sampai ke pelosok-pelosok pun, jadi disamperin. Tapi sekarang memang kembali lagi kepada kitanya masing-masing ya, karena banyak manusia yang merasa bahwa, waduh, kalau misalnya ngedonorin bener nggak nih, steril nggak nih gitu. Padahal benefitnya itu banyak sekali. Salah satunya juga buat perempuan itu kan menghindarkan, maksudnya gini, kita tuh suka detox gitu kan. Nah detox yang paling efektif sebenarnya ada juga melalui donor darah gitu. Iya sih, tapi kita kalau misalnya melihat gitu situasi di masyarakat saat ini, memang jarang gitu kan yang mau mendonorkan darah. Kira-kira tuh apa sih Dok penyebabnya kalau orang-orang tuh sepertinya kok berat donor gitu darah ya. berat. Ya itulah Indonesia ya. Jadi sebenarnya yang ditakutkan sebenarnya adalah takut jarum. Takut dengan darah. Iya sih. Itu gimana? Tapi sebenarnya itu akan bisa teratasi kalau kita tahu apa sih manfaat donor darah itu sebenarnya ya. Seperti kata Nirina tadi itu seperti detox gitu kan ya. Jadi pertama darah kita dengan otomatis tubuh membentuk darah baru gitu loh. Ketika kita ini sangat banyak manfaatnya. Kemudian juga bisa mengurangi beban ginjal, beban jantung gitu ya. Dan secara tidak sadar kita 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan check up secara gratis. Kita tahu apa sih penyakit yang ada di tubuh kita gitu kan. Kalau kita tahu lebih awal, tentunya kita akan lebih awal juga untuk mendeteksi, awal juga untuk pengobatan. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Jadi termasuk bisa melangsingkan badan bisa juga kalau begini gitu kan. Ya, betul. Kalau itu mah Bapak Adrian mungkin tahu ya. Bukan wanita. Ya, itu ya. Sehingga itu yang perlu barangkali kita sosialisasikan kepada masyarakat Indonesia ya. Betul. Agar mau mendonorkan darah. Dan secara psikis ya, Rin, Betul, ya. Secara psikis kita memberikan sesuatu yang berharga di tubuh kita. Kemudian bisa membantu kehidupan seseorang. Aduh, rasanya seperti apa gitu ya. Benar. Kalau orang Indonesia, ya orang Timur lah, maksudnya tidak hanya di Indonesia, itu kan memang terkenal adalah manusia yang memiliki sifat yang caring, yang juga suka berbagi, sharing gitu. Termasuk juga ini Tupperware nih, sepertinya sangat konsisten sudah 7 tahun terakhir ini terus nih menempatkan program donor darah dalam setiap aktivitasnya ya. Iya, seperti tadi Mas Andrian bilang, memang kita filosofinya caring and sharing. Jadi kita ingin dalam kegiatan ini ingin mengajak para masyarakat untuk lebih peduli dan berbagi. Seperti tadi Dokter Salimat bilang, kita memberikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak dalam bentuk materi, tapi malah kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan tadi gitu ya. Dan alhamdulillah sih seperti tadi udah 7 tahun, mudah-mudahan sih ini bisa membantu persediaan darah yang ada di PMI. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat yang juga ikut berpartisipasi ya, betul. Tahun lalu aja kita ada 20.000 orang yang berpartisipasi. Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Dan tahun ini sih kita harapkan bisa 25.000 orang yang berpartisipasi, amin. Karena kita ada di serentak besok tuh di 23 kota di seluruh Indonesia. Oke, jadi kita bisa datang langsung gitu. Betul, tinggal datang langsung, dan kebetulan kita kan laksanakannya di mall gitu ya. Jadi kalau weekend bisa sambil jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Gak ada alasan lagi gitu, aduh jaraknya jauh. Jaraknya jauh gitu. Didatengin. Betul, anak saya siapa yang jaga gitu kan. Biasanya kalau weekend kan sudah gitu, yuk datang aja ke mall. Oke, nah, tapi kalau di tema di tahun ini kan memang untuk ibu begitu. Kenapa sih Tupperware memilih tema tahun ini yang berbeda? Betul. Jadi kita juga ini mendukung juga temanya dari WHO kan di Hari Donor Darah Sedunia tahun ini, Save Blood for Saving Mothers. Makanya kita menghadirkan Nirina nih yang punya pengalaman gitu ya. Karena kan kita tahu ibu-ibu yang melahirkan maupun dalam proses kehamilan itu suka mengalami yang namanya tadi pendarahan ya. Nah makanya kita mengkampanyekan nih supaya gimana kita masyarakat bersedia gitu ya mendonorkan darahnya, salah satunya yaitu untuk menolong ibu-ibu yang mengalami komplikasi pada saat kehamilan dan melahirkan. Nah ini karena jurkamnya ini sudah ada nih, bagaimana dong, silakan dong Nirina nih memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu supaya mau nih mendonorkan darahnya.
Sebenarnya bukan hanya ibu-ibu ya, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kembali lagi kan kita seperti yang Mas Adrian bilang bahwa Indonesia itu sangat peduli satu sama lain, persaudaraannya juga tinggi, dan kita kan sering tuh memberi sedekah gitu kan. Nah, mungkin sharing bukan tidak selamanya tidak selamanya dalam bentuk materi. Jadi ada kesempatan juga buat orang yang kurang mampu tapi bisa mendonorkan darahnya. Oh, itu lebih sangat berarti buat kelangsungan hidup manusia dimanapun, kayaknya khususnya sekarang sih di Indonesia ya gitu. Tapi benar-benar kita dalam kondisi membutuhkan darah, jadi ayo sumbangkan sedikit darahnya untuk kehidupan yang lainnya lebih baik lagi. Amin. Ditunggu ya, ditunggu ya. Ditunggu langsung dan Nirina. Jadi terima kasih sekali kepada Tupperware yang sudah 7 tahun ya menyumbangkan darahnya untuk PMI. Dan kita mohon juga yang lain juga bisa seperti itu. Sehingga kita bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan darah. Jadi sekarang sudah ada Tupperware, dicari lagi coba perusahaan yang lain. Dari Bu Esi, ada target nggak gitu Bu? Apa yang mau dicapai dari besok nih kan sudah mulai? Gitu. Iya, tentunya kami ingin memasyarakatkan ya masyarakat supaya lebih peduli dan mendonorkan darahnya tadi untuk membantu pemenuhan kebutuhan darah yang ada di Indonesia. Itu aja. Kemudian juga supaya juga mendukung juga kampanyenya dari PMI bahwa donor darah itu bisa menjadi satu gaya hidup. Ya kita dukung terus deh kegiatan PMI ya. Yuk kita dukung ya. Nanti Jangan lupa ya hadir. Saya baru 1,5 bulan lagi. Hari ini di mana? Di Plaza Semanggi. Oh, Plaza Semanggi. Itu kalau yang di Jakarta ya. Iya, anak mall. Sama sekalian mungkin kalau kita ingin mengetahui mungkin kalau serangkaian kota-kota lainnya di mana informasinya? Kalau informasinya bisa dicek di website kita di tupperware.co.id atau melalui Facebooknya Tupperware Indonesia, Tupperware ID, atau Twitternya juga di Tupperware ID. Sukses untuk kegiatan hari ini, semoga bisa mencapai targetnya tadi 25.000 pendonor ya. Amin. Kalau bisa lebih, amin. Dan tema yang diambil sama Tupperware sangat tepat sekali ya. Save Blood, Save Mothers. Save Blood, Save Mothers. Oke. Baik, terima kasih juga Nirina, terima kasih juga Dr. Sandra. Terima kasih. Dan saat lagi rekan kami Masyita Baziat akan hadir dalam segmen ekonomi dan bisnis. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.